Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola AC Milan terbaru sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh ya nggak usah dibahas. Jadi topik pembahasan kali ini gue mau ngebahas soal Alexis Saelemaekers yang katanya nggak jadi dijual sama AC Milan. Terus ada AC Milan nggak sudi nuker Noah Okafor sama Tammy Abraham. Iya Allah, ampun dah gua. Jadi kita mulai dari berita ini, sebuah artikel datangnya dari Berita Milan. Langsung aja, AC Milan batal jual Alexis Saelemaekers. AC Milan telah mengubah rencana terkait Alexis Saelemaekers yang sebelumnya diproyeksikan akan dijual. Menurut laporan terbaru dari Milan News, Rossoneri memutuskan untuk mempertahankan pemain Belgia tersebut setelah penampilannya yang mengesankan selama pramusim di bawah asuhan Paulo Fonseca. Nih, gue takutnya ya, Paulo Fonseca tuh terkecoh sama Alexis Saelemaekers. Yang udah paham sama Alexis Saelemaekers, itu anaknya naik turun penampilannya. Nah, karena dia juga bisa diproyeksikan kalau misalkan nggak jadi datang itu si Emerson Royal, bek kanannya Tottenham, karena Florenzi cedera, dia bakalan opsi untuk nge-backup Davide Calabria atau Samuel Chukwueze yang di posisi sayap kanan atau di sayap kiri. Karena dia fleksibel juga sih, si Alexis Saelemaekers. Nah, makanya Paulo Fonseca itu lebih seneng Alexis Saelemaekers dan Samuel Chukwueze di awal-awal kedatangannya Paulo Fonseca di Milan itu. Tapi yang mungkin beberapa Milanisti mantau cara permainannya si Alexis Saelemaekers gitu. Karena cara permainnya Alexis Saelemaekers itu enak dan dia tuh nggak serakah mainnya, seneng umpan. Masalahnya dia itu naik turun secara performa. Nah, makanya musim lalu ketika datangnya Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers lebih milih dipinjemin dulu daripada dia bener-bener main dari bangku cadangan. Karena di sisi kanan masih ada Christian Pulisic juga, Samuel Chukwueze tuh di sisi kiri, padahal bisa di sisi kiri, cuman di sisi kiri kan, sayap kiri kan Rafael Leao ya dia tak tergantikan ya, tetap aja. Bahkan pandit football yang terkenal pun bilang untuk saat ini, aduh, Rafael Leao itu udah kalau dijual pun mendingan ke Arab kayaknya. Milan untung besar sih. Lanjut nih. Performa impresif di pramusim Saelemaekers kembali ke AC Milan setelah masa peminjamannya di Bologna, di mana klub tersebut tidak mengambil opsi untuk membelinya secara permanen. Asumsi awal adalah bahwa pemain ini akan dijual ke klub lain. Namun, selama tur pramusim di Amerika Serikat, Saelemaekers menunjukkan performa yang solid dan mendapatkan pujian dari Paulo Fonseca. Yang di artikel di awal gue juga sempat singgung kalau Paulo Fonseca itu jangan sampai terkecoh dengan penampilan tur pramusimnya Saelemaekers bersama AC Milan gitu. Lu lihat, Colombo aja bisa nyetak gol di Manchester City, dia cabut ke Empoli. Terus dia mau balas dendam katanya. Dalam artian balas dendam di sini adalah memperbaiki kualitasnya dia sebagai striker, bukan balas dendam ke AC Milan, bukan. Gitu. Gue nangkep poinnya dari situ. Gue nggak mau terkecoh lagi soal sebuah artikel dengan judul-judulnya itu. Tapi menarik sih untuk dibaca. Lanjut nih. Dampak pada negosiasi Tammy Abraham. What? Keputusan untuk mempertahankan Saelemaekers juga mempengaruhi rencana Milan dalam negosiasi untuk mendapatkan Tammy Abraham dari Roma. Awalnya ada spekulasi bahwa Saelemaekers bisa menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Namun
Dengan perubahan rencana ini, AC Milan kini mengevaluasi penyertaan pemain lain dalam upaya untuk merekrut Abraham. Kok tiba-tiba ada nama Tammy Abraham di negosiasi? Oh, maksudnya gini. Kalau Tammy Abraham, kalau Saelemaekers ini nggak dijual, berarti dia stop, tahan dulu nih Tammy Abraham. Nah, nanti kan ada, abis ini gue ngebacain sebuah artikel tentang Tammy Abraham. Gue fokus di sini dulu. Di artikel ini menjelaskan bahwa Saelemaekers juga mempengaruhi gitu kedatangan jadi atau enggaknya Tammy Abraham, bukan termasuk dari beberapa strikernya AC Milan yang ada untuk saat ini gitu. Lanjut nih, tantangan dan peluang ke depan. Keputusan untuk mempertahankan Saelemaekers memberikan Milan stabilitas di sektor penyerangan, sekaligus memberikan Fonseca opsi yang lebih banyak dalam merancang strategi tim. Sementara itu, negosiasi untuk mendapatkan Tammy Abraham masih berjalan, dengan fokus AC Milan untuk mencari solusi yang optimal tanpa harus mengorbankan pemain yang telah menunjukkan potensi besar selama pramusim. Dengan perubahan ini, AC Milan menunjukkan fleksibilitas dalam strategi transfernya, selalu siap menyesuaikan rencana berdasarkan performa pemain dan kebutuhan tim. Saelemaekers yang telah membuktikan kemampuannya selama pramusim kini memiliki kesempatan untuk apa nih? Udah, untuk doang. Apa gua lupa kali ya? Oke. Jadi ini kan sebuah artikel yang ditulis sama Berita Milan, beritamilan.com, tentang Saelemaekers yang gak jadi dijual sama AC Milan karena performanya bagus selama pramusim. Terus gue singgung tuh di awal-awal sebuah artikel ini, jangan sampai terkecoh si Paulo Fonseca ini, jangan sampai terkecoh dengan kualitas Saelemaekers di awal-awal pramusim, karena Lorenzo Colombo aja yang bisa nyetak 2 gol Manchester City itu udah dijual. Tapi kalau emang benar Alexis Saelemaekers ini bertahan di AC Milan untuk musim 2024-2025 dengan penyertaan pemain gitu ya, ya ini udah solusi yang bagus, karena di Bologna itu Alexis Saelemaekers juga berkontribusi membawa Bologna ke Liga Champions musim depan. Ya itu udah pencapaian bagus, makanya Bologna juga merayakan meriah deh, udah kayak menjuarai sesuatu gitu. Ya nggak apa-apa sih, itu juga kalau misalkan gue pendukungnya AC Monza, terus AC Monza lolos ke Champions League, gue juga senang-senang aja. Lanjut nih, ini sebuah artikel yang datangnya juga dari beritamilan.com. AC Milan tak sudi menukar Noah Okafor dengan Tammy Abraham. AC Milan telah menegaskan bahwa Noah Okafor tidak akan menjadi bagian dari negosiasi apapun dengan AS Roma untuk Tammy Abraham. Milan juga tidak berniat untuk menjualnya, menurut klaim terbaru. Ampun dah, Tammy Abraham sama Noah Okafor itu sama-sama cedera, banyak cederanya, nggak terlalu banyak main di musim lalu. Lo bisa cek profilnya kalau lo pakai aplikasi Footmob yang bisa lo cek pemainnya satu per satu gitu. Tapi kan si Noah Okafor ini, begitu dia musim lalu itu berkontribusinya adalah di beberapa pertandingan AC Milan itu selalu mencetak gol di laga-laga penting yang bikin AC Milan membawa 3 poin untuk AC Milan gitu, yang menang 1-0 atau 2-1 gitu, dan nggak pernah kalah musim lalu ketika Noah Okafor bermain. Lanjut, Okafor bersemangat di debut pramusim. Okafor tampil pada babak kedua dalam pertandingan persahabatan melawan Barcelona kemarin pagi dan tampak sangat bersemangat di bangku cadangan dalam debut pramusimnya. Namun, masa depannya masih menjadi topik spekulasi, termasuk potensi kesepakatan pertukaran dengan AS Roma. Janganlah.
Ini kalau bisa Noah Okafor itu buat nge-backup Rafael Leao. Karena ini ternyata dilihat-lihat cara permainnya Noah Okafor itu emang dominasi di posisi sayap kiri. Noah Okafor dan Rafael Leao, dan kalau ada pemain mudanya itu namanya Mattia Liberali di sisi kiri. Sisi kanan Pulisic atau Chukwueze, terus Saelemaekers. Ya, itu bertiga. Kalau formasinya 4-3-3 ya. Lanjut nih. Minat Roma dan keinginan Milan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Okafor menarik minat dari Giallorossi yang ingin mengeksplorasi operasi saling menguntungkan dengan Milan yang melibatkan Tammy Abraham. Namun menurut Daniel Longo dari calciomercato.com, Okafor tidak masuk ke dalam daftar jual pemain Milan. Roma memang menyukai pemain asal Swiss tersebut, tetapi AC Milan tak sudi untuk memasukkannya dalam kesepakatan potensial untuk Tammy Abraham karena Iro sendiri ingin mempertahankannya. Gak sudi Noah Okafor diganti sama Tammy Abraham. Aduh, tapi nggak tahu ya, gue perasaannya Romanisti ketika mendengar atau membaca sebuah artikel ini, dimana artikel ini dengan judulnya aja itu nggak sudi gitu, perasaannya biasa aja atau kepancing, atau ya kalau udah Romanisti yang udah dewasa sih biasa aja lah. Ini juga sebuah artikel mancing-mancing aja. Lanjut, kontribusi Okafor di musim pertama. Pada musim pertamanya di klub setelah bergabung dari Red Bull Salzburg, Okafor mencetak 6 gol di liga. Gol-gol tersebut sangat berpengaruh, mengubah hasil menjadi 5 kemenangan dan 1 hasil imbang, menjadikannya pemain yang penting bagi Milan. Tuh kan, gue bilang juga apa. Lanjut nih, pandangan Fonseca terhadap Okafor. La Gazzetta dello Sport mengklaim bahwa pelatih Paulo Fonseca menganggap Okafor sebagai aset menarik untuk lini serang dan ingin menjadikannya Jonathan David di AC Milan. Ini menunjukkan betapa pentingnya Okafor dalam rencana jangka panjang Milan. Kesimpulannya, AC Milan dengan tegas menyatakan bahwa Noah Okafor akan tetap menjadi bagian dari skuad dan tidak akan dimasukkan dalam negosiasi apapun dengan Roma untuk Tammy Abraham. Okafor telah membuktikan dirinya sebagai pemain penting dengan kontribusi gol-gol krusial dan dipandang sebagai aset berharga oleh pelatih Paulo Fonseca. Sebentar, gue kalau misalkan gue ngeriset soal siapa Jonathan David, dan gue juga nggak tahu Jonathan David. Nih mohon maaf nih, mas, gue lupa yang bikin sebuah artikel berita Milan, tolong istilah-istilah dengan nama Jonathan David ini, gue kan nggak tahu ini siapa Jonathan David ini siapa. Gue langsung ngebayangin tuh siapa Jonathan David, nggak ngerti siapa, kecuali lu nggak usah dikomen. Biarkan sebuah artikel ini menulis dengan gayanya, dan ini kan hanya sebuah menjadikannya kayak Noah Okafor tuh kayak Jonathan David. Nah, sedangkan gua yang baca sebuah artikel tentang Noah Okafor ini, Jonathan David siapa dah? Siapa lu? Jonathan, nggak tahu, nggak usah diterusin. Jadi ini di terakhir sebuah artikel dari berita-milan.com ini, kesimpulannya ya AC Milan tetap tegas Noah Okafor tetap berada di AC Milan untuk musim depan dan nggak dijual sama sekali. Nggak ada tuh kepikiran AC Milan bakalan ngejual ke tim manapun ya, karena Noah Okafor bagi Paulo Fonseca, Noah Okafor itu adalah sebuah aset yang dimana ya kalau emang sebuah aset untuk meng-backup Rafael Leao, karena Rafael Leao-nya sendiri yang menyatakan saling support lah, karena emang posisinya kan sama tuh, dia bisa gantian. Nah, tergantung tinggal Paulo Fonseca-nya, dia lebih suka pasang Noah Okafor atau Rafael Leao. Tentu saja Paulo Fonseca lebih suka Rafael Leao.
Tapi lihat ke depan, bisa jadi Rafael Leao bisa jadi cadangan dan terus dijual musim depan. Ya gitu-gitu aja dah siklusnya. Tapi kalau bisa dibikin gol banyak dulu, dibikin bagus dulu namanya Rafael Leao. Begitu musim depan mau habis, musim 2024-2025 mau habis, nah disitulah peran manajemen tuh beraksi jual Rafael Leao dan bikin Noah Okafor jadi pemain inti. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini di channel gua Deddy Kurniawan 1899 yang ngebahas Noah Okafor ogah ditukar sama Tammy Abraham sama AC Milan. Terima kasih, jaga kesehatan lo. Assalamualaikum dan Forza Milan.